Soti Hotu Namo Buddhaya. Saya Preti Vivian Veronica, kelas 12 akuntansi 1. Hari ini akan menjalankan tugas praktik agama Buddha, yaitu berceramah tentang hukum karma. Kama bahasa Pali atau karma bahasa Sanskerta artinya perbuatan. Kama atau karma adalah suatu perbuatan yang dapat membuahkan hasil, di mana perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan dan sebaliknya perbuatan jahat juga akan menghasilkan penderitaan atau kesedihan bagi pembuatnya. Semua perbuatan yang dilakukan atau disertai dengan kehendak berbuat merupakan kama. Kehendak dapat berarti keinginan, kemauan, kesengajaan, atau adanya rencana berbuat. Sang Buddha bersabda, "Oh biku, kehendak berbuat, itulah yang kami namakan kama." Dalam kitab Anguttara Nikaya 3 ayat 415. Perbuatan yang tidak mengandung unsur kehendak dengan sendirinya tidak tergolong kama yang dapat menimbulkan akibat atau hasil perbuatan. Pertama, perbuatan yang netral murni, misalnya duduk, berdiri, berjalan, tidur, melihat, dan lain-lain yang menurut keadaan yang wajar. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang kelihatan baik atau jahat namun tidak disertai kehendak. Misalnya, 1. Waktu berjalan, ada semut yang terinjak mati. 2. Tanpa disadari, uangnya yang jatuh dan dipungut oleh seseorang yang amat memerlukan uang. Semua perbuatan akan menimbulkan akibat, dan semua akibat akan menimbulkan hasil perbuatan. Akibat perbuatan disebut kama vipaka, dan hasil perbuatan disebut kama pala. Dari segi perbuatan atau salurannya, kama dibedakan atas manokama, yaitu perbuatan pikiran, pacikama, yaitu perbuatan kata-kata, ketiga kaya kama, perbuatan badan jasmani. Sedangkan menurut sifatnya, kama dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kusala kama, perbuatan baik, akusala kama, perbuatan jahat. Kusala kama berakar dari kusala mula, 3 akar kebaikan, yaitu aloba, tidak tamak, adosa, tidak membenci, dan amoha, tidak bodoh. Akusala kama berasal dari akusala mula, yaitu 3 akar kejahatan. Yang pertama, loba, ketamakan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan. Jadi, hukum karma adalah hukum perbuatan yang akan menimbulkan akibat dan hasil perbuatan, kama vipaka dan kama pala. Hukum kama bersifat mengikuti setiap kama, mutlak pasti dan harmonis, adil. Klasifikasi kama dibagi menjadi 3, kama menurut fungsinya, kama menurut kekuatannya, dan kama menurut waktunya. Pembagian kama menurut fungsinya. Yang pertama, janaka kama. Kama yang berfungsi menyebabkan timbulnya suatu syarat untuk kelahiran makhluk-makhluk. Tugas dari janaka kama adalah melahirkan nama rupa. Janaka kama melaksanakan punarbawa, yaitu kelahiran kembali dari makhluk-makhluk di 31 alam kehidupan, lapisan kesadaran, sebelum mereka mencapai pembebasan arahat. Yang kedua, upatham baka kama. Kama yang mendorong terpeliharanya suatu akibat dari suatu sebab yang telah timbul, mendorong kusala atau akusala kama yang telah terjadi agar tetap berlaku. Yang ketiga, upapilaka kama.
Kama yang menekan kama yang berlawanan agar mencapai kesetimbangan dan tidak membuahkan hasil. Kama ini menyelaraskan hubungan antara kusala kama dan akusala kama. Yang keempat, upatagaka kama. Kama yang meniadakan atau menghancurkan suatu akibat yang telah timbul dan menyuburkan kama yang baru. Maksudnya, kama yang baru itu adalah garuka kama, sehingga akibatnya mengatasi semua kama yang lain. Pembagian kama menurut kekuatannya. Yang pertama, garuka kama. Garuka kama adalah kama yang berat dan bermutu. Akibat dari kama ini dapat timbul dalam satu kehidupan maupun kehidupan berikutnya. Garuka kama terdiri dari akusala garuka kama dan kusala garuka kama. Akusala garuka kama yaitu kama yang berat terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama nyata micadiki, yaitu pandangan yang salah. Maksudnya memandang yang salah adalah benar dan yang benar diartikan salah. Terdapat 10 pandangan hidup yang salah. Yang pertama, tidak murah hati, tidak pemaaf atau tidak menolong kesukaran orang atau makhluk lain. Yang kedua, tidak mengerti faedah berdana, menganggap bahwa berdana adalah suatu kebodohan yang tidak ada hasilnya. Yang ketiga, tidak memberi hadiah pada tamu. Tamu adalah seorang atau sekelompok orang yang kedatangannya membahagiakan kita atau yang kedatangannya kita harapkan. Yang keempat, perbuatan baik atau perbuatan jahat dianggap tidak ada hasil atau akibatnya. Seseorang yang yakin perbuatan baik akan membawa hasil tertentu berusaha menambah kebaikan pada setiap kesempatan dimanapun ia berada, dan sebaliknya berusaha menghindari perbuatan yang salah setiap kali akan dilakukan. Yang kelima, tidak percaya pada dunia ini, tidak percaya pada ada kebenaran dhamma, hukum-hukum kenyataan, yaitu kelompok manusia yang penuh dengan kekecewaan, kebencian, ketamakan, dan kebodohan. Yang keenam, tidak percaya pada dunia yang akan datang, tidak percaya akan tumimbal melahir, kehidupan yang akan datang. Yang ketujuh, tidak mengerti fungsi seorang ibu. Dan yang kedelapan, tidak mengerti fungsi ayah, menganggap tidak membawa akibat apapun yang dilakukan pada mereka. Yang kesembilan, tidak mempercayai adanya makhluk yang mati atau yang dilahirkan kembali. Kesepuluh, tidak melakukan disiplin menyendiri, khusus para Buddha arahat. Kedua, pancanantariya kama, yaitu 5 perbuatan durhaka. Yang pertama, membunuh ayah. Yang kedua, membunuh ibu. Yang ketiga, membunuh seorang arahat. Yang keempat, melukai seorang Buddha. Dan kelima, memecah belah sangga. Mereka yang melakukan salah satu dari 5 perbuatan durhaka di atas setelah meninggal akan dilahirkan di alam apaya, yaitu alam neraka, binatang, setan, dan raksasa. Yang kedua, tentang kusala garuka kama. Kusala garuka kama adalah perbuatan bermutu, yaitu dengan bermeditasi hingga mencapai tingkat kesadaran jana. Ia akan dilahirkan di alam surga atau lapisan kesadaran yang tinggi, yang berbentuk atau tanpa bentuk, 16 rupa bumi dan 4 arupa bumi. Yang kedua ada asana kama. Kama yang dilakukan sebelum saat mati seseorang, baik lahir maupun batin, terutama dengan pikiran, misalnya memikirkan perbuatan baik atau jahat yang telah dilakukan di masa lalu. Jadi, mempunyai pikiran yang baik dikala akan meninggal adalah merupakan hal yang penting, yang akan menentukan bentuk kehidupan berikutnya menjadi lebih baik. Asana kama berlaku apabila tidak melakukan garuka kama. Ketiga, acina kama atau bahula kama.
Apabila seseorang dalam kehidupannya tidak melakukan garuka kama dan di saat akan meninggal tidak pula melakukan asana kama, maka yang menentukan corak kelahiran berikutnya adalah acina kama. Acina kama atau bahula kama adalah kama kebiasaan, baik dengan kata-kata, perbuatan maupun pikiran. Walaupun seseorang hanya sekali berbuat baik, namun karena selalu diingat, menimbulkan kebahagiaan hingga menjelang kematiannya, hal ini akan menyebabkan kelahiran berikutnya menjadi baik. Demikian juga seseorang yang hanya berbuat jahat karena selalu diingat menimbulkan kegelisahan hingga akhir hidupnya, akan lahir di alam yang tidak baik. Oleh karena itu, apabila kita pernah berbuat jahat, maka perbuatan jahat itulah harus dilupakan. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita pernah berbuat baik, perbuatan itulah yang perlu selalu diingat. Yang keempat, katata kama. Bila seorang tidak berbuat garuka kama, asana kama, atau acina kama, maka yang menentukan bentuk kelahiran berikutnya adalah katata kama, yaitu kama yang ringan-ringan yang pernah diperbuat dalam hidupnya. Kama berdasarkan waktu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, Dita Dhamma Vedaniya Kama atau kama yang langsung berbuah, yaitu karma yang menghasilkan akibat dalam jangka waktu satu kehidupan. Karma ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu karma yang telah masuk dan memberikan hasil dalam kehidupan sekarang ini atau disebut dengan Paripaka Dita Dhamma Vedaniya Kama. Yang kedua, yaitu kama yang memberikan hasil setelah lewat 7 hari atau disebut dengan Aparipaka Dita Dhamma Vedaniya. Kemudian, yang kedua, Upaja Vedaniya Kama, yaitu kama yang menghasilkan akibat pada kehidupan berikutnya, yaitu satu kehidupan setelah kehidupan sekarang. Yang ketiga, Apara Pariya Vedaniya Kama, yaitu kama yang menghasilkan akibat pada kehidupan berikutnya secara berturut-turut. Yang keempat, Ahosi Kama, yaitu kama yang tidak sempat berbuah karena telah kehabisan waktu atau kehilangan kesempatan untuk berbuah. Ahosi Kama terbentuk ketika kekuatan suatu perbuatan terhalangi oleh kekuatan perbuatan lain yang sangat besar. Selain itu, Ahosi Kama membentuk jika tidak adanya kondisi-kondisi pendukung yang dibutuhkan untuk karma itu berbuah, sehingga karma tersebut tidak menghasilkan akibat. Kesimpulan yang dapat saya ambil tentang ceramah hukum karma ini, yaitu karma adalah setiap tindakan atau perbuatan baik maupun buruk yang dilakukan berdasarkan kehendak dan dilakukan dengan kesadaran. Karma meliputi semua perbuatan pada masa sekarang dan masa lampau. Apa yang dialami oleh manusia pada hidupnya sekarang dan bagaimana kehidupannya yang akan datang, semuanya dinamakan oleh karma. Saran yang dapat diberikan yaitu tetap berpedoman pada dhamma agar dapat membuat tetap yakin sepenuhnya pada hukum karma untuk mendapatkan kebebasan. Sekian ceramah saya tentang hukum karma ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Sotihotu Namo Buddhaya.